Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu peserta PK Angkatan ke-17. Berikut saya akan sampaikan tugas individu yang terkait dengan analisa persoalan kinerja yang perlu ditingkatkan pada Bimas Kristen Provinsi Banten dalam kaitannya dengan Asta Cita beserta kuadran stakeholder jejaring kerjanya. Sebagai pendahuluan, Bimas Kristen Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam mengembangkan nilai-nilai Kristiani dan meningkatkan pelayanan kepada umat atau masyarakat. Asta Cita menjadi pedoman dan arah strategis yang diharapkan dalam program sebuah organisasi. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan sejumlah persoalan internal maupun eksternal. Ada 3 analisa persoalan kinerja. Yang pertama, koordinasi dan komunikasi internal. Isu yang saya ambil kurangnya koordinasi antara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten dalam mengevaluasi sebuah program secara rutin. Yang kedua, perencanaan dan implementasi program. Isu yang saya ambil kurangnya sinkronisasi perencanaan strategis di tingkat kabupaten dan kota. Yang ketiga, sinergi dengan stakeholder. Isu yang saya ambil keterlibatan integrasi dengan stakeholder baik internal seperti gereja, kemudian sekolah keagamaan, FKUB, kabupaten kota dan masyarakat. Kemudian dampak persoalan kinerja. Yang pertama, koordinasi dan komunikasi internal. Nampaknya menurunnya efektivitas pelaksanaan program dan keterlambatan respon terhadap suatu perubahan kebutuhan. Yang kedua, perencanaan dan implementasi program. Dampaknya program tidak berjalan optimal sesuai dengan Asta Cita sehingga target pelayanan dan dampak sosial kurang maksimal. Yang ketiga, sinergi dengan stakeholder. Dampak peluang kolaborasi dan dukungan strategis belum termanfaatkan secara maksimal sehingga jejaring kerja belum optimal. Asta Cita sebagai acuan strategis mencerminkan aspirasi untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan berdampak luas. Persoalan kinerja tersebut dapat menghambat realisasi program Asta Cita dan protes Menteri Agama. Hambatan yang terjadi, yang pertama, koordinasi yang kurang efektif sehingga mengganggu implementasi program yang seharusnya menjadi wujud nyata visi dan misi. Kemudian yang berikutnya, perencanaan yang tidak sinkron berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan dan tidak tepat sasaran. Yang ketiga, kurangnya sinergi dengan stakeholder sehingga membatasi partisipasi strategis serta rentan miskomunikasi. Analisa SWOT. Yang pertama, strength. Organisasi berakar pada nilai-nilai keagamaan yang mendalam dan integritas spiritual. Hal ini meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan mendasari setiap kegiatan pelayanan sesuai dengan ajaran Kristiani. Kemudian weakness, koordinasi internal yang belum optimal yang berdampak terdapat pada gap antara perencanaan strategis dan pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan ini membuat target program tidak tercapai secara maksimal dan berdampak pada efektivitas pelayanan. Yang ketiga, opportunities. Peluang untuk menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah seperti FKUB, provinsi, kabupaten, dan kota, lembaga-lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil guna meningkatkan sinergi dan dukungan sumber daya. Yang keempat, traits, perubahan sosial dan budaya dan isu internal serta resistensi terhadap suatu perubahan. Berikutnya adalah stakeholder mapping. Pengertian, proses pembuatan representasi visual dari individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu proyek, produk, atau ide. Tujuannya mengidentifikasi para stakeholder untuk memahami pengaruh mereka dan mengembangkan strategi dalam mengelola hubungan dengan para stakeholder tersebut. Yang berikutnya adalah manfaat. Manfaatnya membantu mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam aksi perubahan dan pengaruh mereka seperti apa. Yang keempat, daftar stakeholder bisa sangat beragam, mencakup klien, kolaborator, pemilik proyek, atau bahkan konsumen, bergantung pada jenis proyek perusahaan yang dijalankan. Kuadran 1, high influence dan high interest. Daftar stakeholdernya Bimas Kristen beserta jajaran, pimpinan gereja, pimpinan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, dan pimpinan Yayasan Kristen.
Kolaborasi dalam pelaksanaan rencana strategis dan monitoring program, mereka harus menjadi motor penggerak utama untuk memastikan bahwa setiap inisiatif selaras dengan Astacita. Kuadran 2 High Influence, Low Interest, daftar stakeholdernya pihak eksternal seperti pejabat pemerintah, pejabat daerah atau tokoh masyarakat yang memiliki kekuatan pengaruh, namun keterlibatannya terbatas. Berikan informasi dan laporan secara periodik serta libatkan mereka dalam event strategis untuk menjaga dukungan meskipun tidak terlibat secara operasional. Kuadran ketiga Low Influence, High Interest, daftar stakeholdernya komunitas jemaat, kelompok pemuda dan masyarakat lokal yang antusias terhadap kegiatan keagamaan. Tingkatkan komunikasi partisipatif melalui forum konsultasi, lokakarya, dan kegiatan komunitas untuk mengumpulkan masukan mereka serta meningkatkan rasa memiliki. Kuadran keempat Low Influence, Low Interest, daftar stakeholdernya mitra kerja atau kelompok yang keterlibatannya bersifat sporadis seperti rekan media. Lakukan pemantauan berkala dan berkomunikasi terbatas dengan alokasi sumber daya yang efisien untuk menjaga hubungan tanpa beban operasional yang berlebih. Sebagai bahan kesimpulan, peningkatan kinerja Bimas Kristen Provinsi Banten dalam kaitannya dengan Astacita memerlukan perbaikan mendasar di area koordinasi, perencanaan program, dan sinergi dengan stakeholder. Dengan menggunakan SWOT dan pemetaan stakeholder melalui kuadran jejaring kerja, organisasi dapat mengidentifikasi program prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang tepat, langkah strategis yang terintegrasi, sehingga dapat membawa Bimas Kristen menuju kinerja yang optimal, selaras dengan Astacita dan Protas Menteri Agama. Sekian dan terima kasih.